Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in wa ba'du. Good morning student. Kaifa halukum fi hadzal sabah? Baik, alhamdulillah ana bil khair. Nah, hari ini kita bertemu lagi dan Ustadz ingin memberikan materi baru buat antum setelah kita melaksanakan UH kemarin ya. Materi ini adalah Asmaul Husna. Kita mempelajari Asmaul Husna itu adalah merupakan sebuah kewajiban bagi kita untuk mengenal Allah. Tentunya mengenal Allah dari ciptaan-ciptaannya dan dari sifat-sifatnya. Nah, salah satu sifat-sifatnya adalah Asmaul Husna yang menggambarkan sifat Allah, yaitu artinya nama-nama Allah yang indah lagi sangat baik ya, yang baik atau lagi sangat indah. Nah, hari ini Ustaz akan menerangkan tentang asma Allah, yaitu Al-Ahad dan As-Somad ya, Al-Ahad dan As-Somad. Ada beberapa nama lain yang akan Ustaz terangkan pada antum, tetapi untuk kesempatan pada hari ini maka dua itu saja terlebih dahulu untuk dalam minggu ini ya. Insyaallah akan kita padatkan materinya agar antum dan kita semua lebih mengenal Allah. Maka kalau kita mengenal Allah, maka Allah pun akan mau dia mengenal kita. Walaupun sebenarnya Allah itu sungguh sudah mengenal kita. Ya, sungguh sudah mengenal kita. Nah, baik. Itu mari kita mulai belajar kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Na'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Asma Allah yang pertama kita pelajari hari ini adalah Al-Ahad. Al-Ahad ya, Al-Ahad itu artinya adalah yang esa, satu ya. Jadi ada Yaumul Ahad ya, hari yang pertama, maksudnya hari yang pertama, yang ke-1. Jadi Allah itu Ahad. Allah itu dia pertama ada dan dia satu-satunya ya, dia satu, dia esa. Artinya apa? Karena ini menyangkut ketuhanan, maka Allah itu esa, artinya tiada Tuhan selain Allah. Hanya Allah satu-satunya, dia Al-Ahad. Tidak ada yang lain. Kalaupun ada Tuhan-Tuhan yang lain, maka itu bukan Tuhan yang sebenarnya, yang pada hakikatnya. Pada hakikatnya Tuhan itu hanyalah Allah. Karena Allah lah yang menciptakan seluruh apa yang nampak di mata kita. Bahkan pada diri kita sendiri, Allah yang menciptakan. Dia seorang. Adapun Tuhan yang lain yang disembah oleh orang-orang lain tidak mampu untuk menciptakan. Ya, tidak mampu untuk menciptakan. Nah, maka di sini Allah itu Ahad, Allah itu satu. Satunya dia yang mengurus segala urusan. Dari urusan-urusan yang ada di langit, urusan-urusan yang ada di bumi, urusan-urusan yang ada di antaranya, urusan-urusan di semesta jagat raya. Allah semua yang mengurus dan dia seorang. Dia tak membutuhkan pertolongan siapa-siapa. Mungkin antum pernah dengar bahwasanya Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang membantu-bantunya, yang membantu urusan-urusannya. Seperti di dalam surat Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat-malaikat itu turun, datang dia ke langit bumi ini untuk mengatur segala urusan ya. Dan dia datang dengan malaikat Jibril untuk mengatur segala urusan. Nah, artinya malaikat itu adalah suruhan Allah. Yang malaikat itu adalah suruhan Allah. Bukan berarti Allah tidak bisa di sini. Tetapi Allah mampu. Karena mampunya Allah itulah, dan karena dia berkuasa itu, maka dia perintahkan kepada malaikat-malaikatnya. Dan malaikat-malaikatnya tidak ada yang menolak. Ya, tidak ada yang menolak dan semua mampu melakukan. Karena Allah sudah melimpahkan. Ya, Allah sudah memberikan perintah kepada malaikat-malaikat.
Itu bukan berarti Allah itu tidak esa, Allah itu tidak satu, ya. Adapun kalau agama-agama lain yang mengatakan bahwasanya dia memiliki Tuhan, baik itu agama Nasrani ataupun agama Yahudi ataupun agama Buddha, ya Hindu dan agama-agama lainnya yang mereka mempertuhankan Tuhan-Tuhan yang bukan Allah, maka Tuhan tersebut bukanlah Tuhan sebenarnya. Apakah mereka berpura-pura? Mereka salah dalam memahami arti Tuhan, ya, karena kita di bumi ini ada jin yang selalu, atau ada setan yang selalu membisikkan keburukan-keburukan untuk dibuat oleh manusia, maka jadilah manusia itu mempertuhankan hal-hal yang tidak sepatutnya dituhankan. Maka siapakah yang Tuhan? Dialah Allah Al-Ahad, yang satu. Dan dia Al-Wahid. Selain dia Al-Ahad, dia juga Al-Wahid. Al-Wahid itu artinya adalah satu-satunya, tiada lain. La ilaha illa anta khalaqtana. Bukan antum. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain hanya engkau. Anta khalaqtana. Engkau ciptakan kami semua. Oke? Nah, baik. Itu untuk Al-Ahad yang artinya dia esa. Bentuk keesaannya adalah tiada yang mampu untuk memberikan tiada yang mampu untuk melakukan apapun dalam bentuk kemampuannya sebagai Tuhan. Materi yang kedua untuk Asmaul Husna kita adalah As-Somad. As-Somad artinya adalah yang maha dibutuhkan. Allah itu As-Somad, dia maha dibutuhkan. Semua makhluk membutuhkannya. Karena dia dibutuhkan, maka yang membutuhkannya adalah yang diciptakannya. Siapa yang diciptakannya? Semua makhluk. Maka semua makhluk yang diciptakannya itu membutuhkannya. Karena kalau dia ciptakan, kemudian makhluk-makhluk itu tidak membutuhkannya, maka makhluk-makhluk itu pasti akan menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Contoh, matahari. Matahari bergerak tidak? Matahari itu bergerak pada porosnya. Dia memiliki poros tersendiri. Dia bergerak, ya. Dia bergerak. Bumi bergerak tidak? Dia bergerak. Bergeraknya bumi itu pada porosnya. Bulan bergerak tidak? Dia bergerak. Bergeraknya bulan itu pada porosnya. Ya, pada lintasan-lintasannya. Karena Allah sudah mengatur lintasan itu. Nah, andai Allah tidak mengatur lintasan itu, lalu Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan matahari, tapi tidak Allah buat lintasannya, ya, maka bayangkan mereka akan hancur karena bertuburukan dengan yang lainnya. Nah, kita lihat bintang-bintang di atas, tiada yang hancur karena Allah membuat lintasan-lintasan perjalanan mereka. Maka mereka itu ada sampai saat ini dan tidak hancur. Karena mereka membutuhkan Allah dan Allah pun memberikan kepada mereka kebutuhan-kebutuhan mereka, yaitu lintasan tadi. Ya. Kemudian kita masuk kepada makhluk yang ada di muka bumi ini. Contoh hewan. Hewan membutuhkan Allah. Hewan membutuhkan Allah. Dari mana hewan membutuhkan Allah? Hewan membutuhkan Allah dari ingin hidup di bumi ini. Bagaimana hidupnya? Dia ingin makan. Makanannya dari mana? Dari Allah. Andai dia tidak punya makanan, andai dia tidak Allah berikan makanan, maka kepada siapa dia meminta? Dia punya insting. Siapa yang memberinya? Allah. Andai dia tidak memiliki insting bagaimana cara memakan, menangkap, menyerang, maka dia pasti akan kelaparan. Dia pasti akan hampa, tidak punya apa-apa, tidak bergerak dan tidak melakukan aktivitas apapun. Ya. Manusia membutuhkan Allah, kita membutuhkan Allah. Sangat-sangat kita membutuhkan Allah. Manusia adalah makhluk yang paling cerdas, paling luar biasa yang Allah ciptakan. Dan lebih luar biasa dari makhluk-makhluk yang lainnya. Maka Allah menitipkan bumi ini ya kepada manusia dan manusia menjadi khalifahnya. Khalifahnya yang menjadi pemimpin atau pemimpin di atas bumi ini. Maka dengan keadaan manusia yang seperti ini, dia butuh pemikiran, dia butuh makan, dia butuh pengetahuan, maka Allah memberikan semuanya. Allah memberikan pengetahuan-pengetahuan karena ilmu Allah itu luas.
Dari zaman dahulu, para peneliti-peneliti, para ilmiah-ilmiah menciptakan atau menemukan beberapa ciptaan-ciptaan. Tapi temuan-temuan itu masih terbatas kepada pemikiran manusia. Dan sampai saat ini, teori-teori yang dulu pernah terbangun tentang ciptaan itu berubah-ubah. Sampai Allah menentukan melalui Al-Quran yang jelas sekali ketentuannya dalam Al-Quran. Lalu mengetahuilah manusia dengan pengetahuan yang terbatas itu. Maka itu semuanya adalah dari pemberian Allah. Berikut contohnya adalah makanan. Bagaimana manusia itu bisa mencari makan atau mendapatkan rezeki? Allah sudah menetapkan rezeki itu semuanya. Sudah Allah tetapkan rezeki itu. Sehingga manusia itu tidak perlu dia untuk khawatir akan rezekinya. Allah sudah memberikannya sebuah motivasi kepada manusia agar dia mau mencari rezeki Allah yang Allah bentangkan luas di muka bumi ini. Tentunya dia tidak akan mendapat rezeki jika dia tidak ada usaha. Tapi jika dia punya banyak usaha, maka dia akan mendapatkan rezeki Allah itu. Apa rezekinya? Banyak sekali. Kesehatan adalah merupakan rezeki, ya. Ilmu merupakan rezeki, ya. Kemudian pengetahuan merupakan rezeki. Kemudian harta benda itu juga merupakan rezeki. Udara yang Allah berikan itu merupakan rezeki. Angin yang Allah ciptakan itu merupakan rezeki. Sinar matahari yang Allah curahkan, yang Allah hantarkan ke bumi ini, itu merupakan rezeki. Maka nikmat Allah mana yang didustakan oleh manusia? Karena banyak sekali yang Allah berikan rezeki kepada manusia. Nah, sifat Allah yang maha dibutuhkan ini sudah terjawab. Karena di mana-mana Allah sudah memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Karena Allah maha membutuhkan. Sejauh manapun manusia berjalan, sampai pelosok bumi manapun, kebutuhan manusia itu Allah adakan. Hanya saja karena keterbatasan pemikiran manusia, maka ada yang belum manusia temui, ada yang belum manusia temukan, ya. Akan tetapi semua kebutuhan manusia sesungguhnya sudah Allah sempurnakan. Semua kebutuhan hewan sudah Allah sempurnakan. Semua kebutuhan tumbuhan sudah Allah sempurnakan. Semua kebutuhan udara sudah Allah sempurnakan. Semua kebutuhan bumi sudah Allah sempurnakan. Semua kebutuhan air sudah Allah sempurnakan. Apa contoh kebutuhan-kebutuhan itu? Salah satunya jika kita sebutkan air tadi, maka air membutuhkan tempat. Allah sudah memberikan tempat di sungai, di laut, di danau, di dalam tanah ada terusan-terusan yang mengalir. Semua sudah Allah sempurnakan. Maka di situ letaknya Allah itu Al-Ahad As-Somad. Allah itu Maha Esa dan Dia Maha dibutuhkan. Masya Allah, luar biasa. Baik, nah hari ini Ustadz hanya menerangkan tentang Al-Ahad dan As-Somad sebagai keterangan buat antum semua. Sisanya silakan antum baca buku kuadra atau buku PAI antum atau hal-hal yang berhubungan dengan asma Allah Al-Ahad As-Somad. Sampai di sini dahulu video pembelajaran ini Ustadz berikan, dan insya Allah Ustadz akan tambahkan lagi nantinya asma tentang Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Baqi. Ya, baik, Ustadz tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan setelah ini akan Ustadz susulkan juga dengan rangkuman untuk antum-antum baca dan beberapa soal untuk antum kerjakan. Demikian dari Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.